kita lanjutkan sidang pemeriksaan sengketa gugatan dan juga sengketa banding yang diajukan oleh pemohon. Oh ya, skors dicabut. Ulangi, sidang pemeriksaan sengketa gugatan dan juga sengketa banding yang diajukan oleh CV Lina sebanyak 2 berkas dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Kita periksa terlebih dahulu untuk yang gugatan. Ini sudah sidang yang keempat. Agendanya tergugat, silakan bisa disampaikan apa yang mau disampaikan tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Untuk yang gugatan, di persidangan sebelumnya pemohon menyampaikan tambahan penjelasan dan pertanyaan. Kami sudah mengupload di SharePoint tanggapan kami atas apa yang disampaikan oleh tergugat. Tanggapan kami apa saja yang sudah tergugat. Pertama, ketentuan pasal 13 dan 14 PMK 8 2013 sudah jelas. Kemudian kedua, pasal 13 PMK 8 2012 mengatur kriteria surat keterangan yang dapat dilakukan pemohon keuangan atau pembayaran sesuai pasal 36 ayat 1 UUD. Kemudian yang ketiga, pasal 14 PMK 8 mengatur keterangan formal bagi motivasi untuk mengajukan permohonan keuangan atau pembayaran yang tidak ada. Suaranya putus tergugat, bisa diperbaiki. Apa ya kendala di mana ini? Coba mic-nya dideketin atau seperti apa, tergugat? Di sini yang mungkin ada tahu dari hal tersebut. Oh, hujan ya. Baik, intinya sudah disampaikan tanggapannya ya, tergugat ya. Saya melihat izin yang lihat, highlight yang lihat. Sudah di-upload terkait dengan tanggapannya tergugat. Ya. Ya, baik. Kemudian penggugat sudah menerima atau membaca tanggapan dari tergugat? Sudah, Yang Mulia. Baik ya. Ini jangka waktu terkait dengan gugatan tanggal 8 Juni. Kita sidang sekali, nanti agendanya penggugat menyampaikan tanggapan dan juga sekaligus sebagai simpulan akhir ya. Baik, Yang Mulia. Kemudian untuk tergugat, kalau belum menyampaikan kronologi secara detail, nanti di sidang berikutnya sebagai bagian dari simpulan akhir disampaikan ya tergugat. Ya. Penggugat ada yang mau disampaikan di sidang hari ini sebelum di sidang nanti simpulan akhir? Silakan penggugat. Ada Yang Mulia? Tolong share screen, Bob. Ya, ini jelas sekali Yang Mulia. Ini perbedaan pasal 13 ayat 3 dengan 13 ayat 1 norma hukumnya Yang Mulia. Ya, ini kita bisa bandingkan dengan perubahan PMK 8 itu ke PMK 118. Jadi Yang Mulia, lanjut di PMK 8 tentang pasal 13 ayat 1 itu diatur di pasal 32 ayat 1. 32 ayat 1 Yang Mulia. Ini sedangkan untuk pasal 13 ayat 3 di PMK 8 yang menjadi dasar permohonan pembatalan kami, ini di PMK 118 diatur di pasal 22
Jadi ada berbeda 10 pasal yang mulia. Berbeda jauh. Ya. Jadi sama sekali tidak terikat, terkait, sama sekali tidak menjadi bagian, sama sekali tidak merupakan penjelasan. Karena diksi-diksi tersebut adalah diksi-diksi non-hukum. Sebagaimana kalau diksi-diksi hukum itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bagaimana menginterpretasikan hukum yang mulia. Jadi kalau diksi-diksi non-hukum yang dipakai oleh tergugat untuk menginterpretasikan sebuah norma hukum, akan terjadi sesat pikir dan sesat jalan yang mulia. Jadi tergugat itu sesat jalan. Lalu kemudian yang mulia, bagaimana hukum acara di pasal 13 ayat 1? Ah, ini dikatakan di pasal 14 ayat 2, yaitu tidak diajukan keberatan. Lalu di pasal 32, ini lanjutan perubahan dari pasal 13 ayat 1, juga tidak mengajukan keberatan. Jadi berbeda dia. Jadi pasal 14 ayat 2 dipindahkan ke pasal 32 ayat 2. Pasal 13 ayat 1 dipindahkan ke pasal 32 ayat 1. Jadi berbeda jauh. Lanjut bawah. Dan ini makin menarik lagi yang mulia. Pasal 15 ayat 5 dua kali mengajukan pembatalan dipindahkan ke pasal 32 ayat 5 di PMK 118. Pasal 16 ayat 2 ini dipindahkan ke pasal 32 ayat 6, yaitu mengatur jangka waktu pengajuan pembatalan untuk yang mengajukan permohonan untuk yang kedua kali. Lalu berikutnya, terus lanjut, ya, lanjut. Nah, ini yang mulia, pasal 16, lanjut, terus. Ya, ini yang mulia. Ini menarik sekali sebagai menguji dalil kita. Kalau di PMK 8, tindak lanjut untuk permohonan pasal 13 ayat 1 apabila terpenuhi syarat, itu tindak lanjutnya diteliti terhadap pembukuan, diatur di pasal 16 ayat 2. Diminta pembukuan pencatatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan pencatatan data dan informasi. Nah, sedangkan di pasal 3 untuk di PMK 118 penelitian itu untuk pasal 32 tadi yang merupakan lanjutan dari pasal 13 ayat 1 PMK 8 diteliti buku catatan dokumen data informasi dan keterangan yang tersedia. Ini dimintakan kepada wajib pajak. Jadi pasal 13 ayat 1 itu yang mulia diputuskan berdasarkan penelitian terhadap pembukuan, catatan dokumen data dan informasi atau keterangan. Sedangkan permohonan pembatalan kami yaitu alasannya SKP diterbitkan tidak oleh pejabat yang berwenang dan pemeriksaannya tidak sesuai dengan kewenangan pasal 29 Undang-Undang KUP, untuk menjawab permohonan tersebut kami ini tidak mungkin dapat diteliti terhadap pembukuan, catatan dokumen, data dan informasi. Jadi, hukum acara tersebut, hukum acara pasal 13 ayat 1 tidak berlaku ke pasal 13 ayat 3 PMK 8. Oleh karena itu yang mulia, untuk permohonan pasal 13 ayat 3 itu tidak boleh dikembalikan karena tidak ada hukum acaranya. Dasar kewenangan pengembalian tidak ada. Karena tidak mungkin diteliti berdasarkan pembukuan, dimintakan ke wajib pajak untuk menjawab pertanyaan itu, menjawab alasan itu, ya. Tidak mungkin didapatkan dari pembukuan, catatan dokumen, data, informasi atau keterangan. Nah, bagaimana ruang lingkup data, informasi dan atau keterangan ini? Ini adalah dokumen-dokumen yang berada di wajib pajak. Berarti itu dikuasai, dimiliki oleh wajib pajak. Sedangkan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian untuk menjawab permohonan pembatalan yang kami ajukan itu tidak ada di wajib pajak. Itu adanya di perundang-undangan negara yang punya, diumumkan di berita negara. Nah, jadi dua hal yang berbeda ini yang mulia. Ya, ini untuk mempertegas kepada tergugat juga yang mulia. Ya, ini perbedaan bahwa oleh karena itu tidak boleh kembalikan pengembalian tersebut kepada pasal 13 ayat 3, ya, itu tidak memiliki dasar kewenangan. Oleh karenanya pembatalan kami itu sudah melewati jangka waktu 6 bulan. Karena belum diputuskan. Nah, belum diputuskan yang mulia. Lanjut.
Ya. Nah, jadi berdasarkan tabel-tabel tersebut, keliru tergugat menyatakan pasal 13 ayat 3 adalah bagian dari pasal 13 ayat 1. Bagian ini, bagian ini bukan diksi hukum, ini diksi non-hukum. Diksi non-hukum digunakan untuk menginterpretasikan hukum akan sesat pikir dan sesat jalan, Yang Mulia. Apa yang dilakukan oleh tergugat, dia menggunakan diksi-diksi non-hukum untuk menginterpretasikan hukum, itu keliru sekali. Kemudian, yang ketiga, bahwa norma hukum pasal 22 berbeda jauh dengan norma hukum pasal 32 ayat 1. Pengaturannya pun berbeda. Jadi tidak terkait, ya. Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Kalau kami baca, terkait itulah memiliki hubungan sebab akibat. Tidak ada hubungan sebab akibatnya, Yang Mulia. Ya. Kemudian ini, Yang Mulia, bahwa apabila terpenuhi, lanjut terus. Ya. Nah, bahwa pengaturan ketentuan pasal 32 ayat 1 tentang SKP yang dikurangkan atau dibatalkan terpisah, berbeda dengan pengaturan ketentuan pasal 20 ayat 2 tentang SKP yang seharusnya tidak diterbitkan. Jadi dengan demikian menjelaskan bahwa, menegaskan, ya, bahwa atau menerangkan bahwa pasal 13 ayat 3 terpisah, berbeda norma hukumnya dengan pasal 13 ayat 1. Nah, demikian Yang Mulia, inti-intinya bahwa kami dalam menjelaskan di ruang persidangan yang ini adalah dalam rangka meningkatkan kewibawaan pengadilan, Yang Mulia, yaitu kami menggunakan diksi-diksi hukum, bukan menggunakan diksi-diksi non-hukum. Itu mengarang nanti kita, Yang Mulia. Demikian kami sampaikan, Yang Mulia. Silakan, Pak. Ada yang mau disampaikan? Jadi ini penggugat tergugat ini kan sudah mau closing ya. Jadi majelis mulai dapat menangkap, menyimpulkan apa yang menjadi sengketa, permasalahan utamanya ya, prima causanya. Jadi kalau bicara tentang fishbone itu di dalam penelitian gitu ya, ada kepala, ada apa? Ada tulang ikan, ada duri kan gitu ya. Nah, ini yang menjadi persoalan utama adalah perbedaan interpretasi antara penggugat tergugat terkait dengan pasal 13. Tergugat berpendapat bahwa pasal 13 ayat 1 ini cakupannya meliputi 13 ayat 2, 13 ayat 3. Jadi kalau digambar dalam diagram Venn, ya, diagram Venn waktu kita SD dulu ya, itu 13 ayat 1 itu di luar gini, kemudian ada 13 ayat 2 dan 13 ayat 3. Betul, tergugat. Betul sekali, Yang Mulia. Ya, gitu. Ini supaya pakai ilustrasi gitu loh. Sementara penggugat berpendapat, enggak, 13 ayat 1 buletan sendiri, 13 ayat 2 buletan sendiri, 13 ayat 3 buletan sendiri. Betul penggugat? Betul, Yang Mulia. Nah, itu aja kan persoalannya kan gitu ya. Utamanya kan di situ. Yang lain-lain itu adalah duri-duri tadi. Karena para pihak berargumentasinya ke arah sana, akhirnya pemikirannya seperti itu ya. Tentu saja yang harus diselesaikan adalah prima causanya ini dulu gitu loh. Duri-durinya kan nanti ngikut gitu ya. Paham ya para pihak ya. Ya kalau seperti itu ya sudah, berarti pemahaman majelis sama dengan para pihak terkait dengan itu ya. Nah, nanti tinggal majelis bermusyawarah terkait bagaimana hukumnya terkait dengan permasalahan utama ini seperti apa ya. Izin, Yang Mulia. Ya. Sedikit, Apa? karena tadi disinggung terkait hal yang baru, Yang Mulia, terkait PMK 118. Menurut terbanding harus menanggapi atas pernyataan. Ya, silakan aja kalau mau menanggapi. Tapi intinya kan Kami mau menyatakan, Yang Mulia. ya silakan aja, itu hak Anda. Tapi intinya kan yang menjadi sengketa adalah PMK yang lama kan gitu ya. Betul, Yang Mulia. Yang menjadi dasar kan itu. Itu argumentasi seperti tadi lah, duri-duri. Oh, duri-durinya mau ditanggapi ya silakan kan gitu ya. Tapi jangan lupa yang utama ini. Dan nanti sibuk pakai dasi, lupa pakai celana. Wah, yang dipersoalkan apa, dijawabnya apa nanti gitu loh. Ya yang utama dulu. Tapi ya silakan. Majelis kan nggak bisa membatasi ya. Tapi intinya itu yang majelis tangkap ya.
Izin Yang Mulia. Singkat, Ya. silakan. Jadi, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, tergugat menyampaikan diagram Venn itu ada di dalam, kalau kami terpisah itu, kalau ada di dalam, terhadap alasan kewenangan itu pun dapat diteliti terhadap pembukuan. Kan nggak mungkin terjadi Yang Mulia. Oleh karena itu, dengan alat uji seperti itu, ini terpisah. Demikian Yang Mulia. Ya, makanya tadi udah Ini Yang Mulia ditegaskan. menyatakan terkait pembukuan tersebut. Kami sudah tegaskan pada persidangan Ya, sebelumnya ya, terkait pasal 16 Yang Mulia bahwasanya itu terkait pembukuan adalah kewenangan dari terbanding. Bisa digunakan, bisa tidak digunakan. Dalam hal perlu digunakan, maka kami akan minta pembukuan. Seperti itu Yang Mulia. ya, ya. Boleh satu lagi Yang Mulia? Tuh kan, kalau dikasih dua-duanya langsung saut-sautan seperti ini, nanti nggak selesai. Izin Yang Mulia. Pasal 16 itu peraturan, ya, bersifat normatif imperatif, ya, bersifat imperatif. Tidak mungkin 16 ayat 2 yang bersifat imperatif itu digunakan terhadap pasal 13 ayat 3. Kata dapat di situ bisa tidak bisa dimintakan pembukuan, iya, tetapi tidak mungkin diberlakukan pembukuan. Walaupun kalau bisa itu ada sedikit, ya, ada kewenangan. Pembukuan tidak mungkin diterapkan terhadap alasan permohonan ketidakberwenangan, nggak mungkin. Demikian Yang Mulia. Ya, makanya seperti ditegaskan tadi oleh Hakim Anang, ya, prima causanya tadi pasal 13.123 itu merupakan bagian atau merupakan tersendiri itu dulu, ya. Itu yang bisa silakan benar-benar ditegaskan, didalami, dijelaskan, dicarikan referensi, atau kalau perlu ada contoh-contoh di dalam suatu norma hukum undang-undang apa yang kira-kira mirip seperti itu ada atau tidak, atau apa seperti yang penggugat sampaikan bahwa yang namanya ayat itu harus norma hukum yang utuh segala macam sehingga tidak ada yang sifatnya saling terkait seperti itu, ya silakan dijelaskan. Yang intinya lebih kepada fokus untuk menjelaskan yang prima causa tadi, ya. Baik Yang Mulia. Ya, sidang kita lanjutkan untuk yang gugatan. Izin Yang Mulia. Itu Ya. Yang Mulia menambahkan satu hal aja Yang Mulia. Ya. Karena ini terkait sangat penting atas kasus ini. Pengembalian yang dilakukan oleh terbanding atas permohonan 361B penggugat ini di SKP KB-nya adalah 1 atas yang diajukan banding juga Yang Mulia. Ya, Jadi makanya atas silakan. atas SKP KB tersebut, di samping dilakukan upaya 361B yang kemudian kami tolak formal, kemudian di proses gugatan ini juga diajukan keberatan, kemudian diajukan banding yang juga sedang disidangkan di majelis ini yang berikutnya Yang Mulia. Demikian Yang Mulia. Ya, nanti silakan juga seperti yang dimintakan oleh majelis tadi, ya, kronologis ya, untuk bisa disampaikan secara detail apa upaya hukumnya, apa keputusannya, apa bunyi keputusannya, ya. Atau kalau perlu bisa ditambahkan juga setiap permohonan itu petitumnya apa, keputusannya apa, gitu, ya. Itu juga nanti bisa menjadi bahan pertimbangan majelis. Baik, untuk yang sengketa gugatan nanti kita sidang lagi di tanggal 4 Juni. Kemudian kita lanjutkan untuk yang sengketa PPh Badan, ya. Ini sengketa yang kedua. Kita fokuskan dulu ke metrik sengketa. Terbanding sudah menyampaikan metrik sengketanya? Sudah Yang Mulia. Kemudian untuk pemohon banding sudah membaca metrik sengketanya, ada perbedaan atau sama? Izin Yang Mulia, belum membaca Yang Mulia, tetapi kami bisa menunjukkan perbedaan Yang Mulia. Belum membaca sudah menyampaikan perbedaan itu seperti apa itu? Dari mana bilang perbedaan kalau tidak membandingkan itu seperti apa? Ya, karena
ketika pemeriksaan dan keberatan pun, waktu keberatan pun ketika kami mengajukan pertanyaan kepada Kanwil yang mulia, ya, Hmm. tidak bisa dia menjawab pertanyaan. Dan bagi kami, setiap pertanyaan harus wajib dijawab, tapi dia tidak bisa menjawab yang mulia. Itu artinya dia udah keliru yang mulia. Itu kami Ya, interpretasikan, mulia. ya, baik, baik. Kemudian selanjutnya terkait dengan mapping sengketa, silakan terbanding terlebih dahulu. Seperti apa sengketanya, dasar koreksi, terus alat-alat bukti apa yang sudah bisa disampaikan ke majelis. Silakan terbanding terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Untuk di persidangan ini kami dari DKB kemudian juga hadir fungsional penilai dari Kanwil Sumut 1 Pak Dadang dan Ibu Anggi fungsional penilai dari Pratama Binjai yang mulia, karena untuk pemeriksaan ini dalam proses pemeriksaan melibatkan atau koreksinya menggunakan hasil penilaian dari fungsional penilai. Izin share screen yang mulia. Izin yang mulia untuk matriks sengketa. Yang pertama biaya usaha lainnya yang mulia. Ini sengketa awalnya 55 juta rupiah, kemudian ketika diproses keberatan menjadi 35 sekian. Kemudian ketika dibanding, atas sengketa ini pemohon banding tidak mengajukan banding, jadi di surat bandingnya tidak ada alasan maupun angka yang menyebutkan pendapat pemohon banding atas koreksi biaya usaha lainnya ini. Menurut kami, hal tersebut menunjukkan bahwa pemohon banding tidak konsisten dalam upaya hukumnya, di mana koreksi tersebut di dalam keberatan diajukan keberatan, kemudian di dalam banding tidak diajukan banding. Hal tersebut juga membuktikan bahwa pemohon banding ini tidak fair dan tidak adil, di mana koreksi yang menguntungkan pemohon banding tidak mengajukan banding. Kemudian yang kedua, koreksi penghasilan dari luar usaha. Ini kalau koreksi penghasilan dari luar usaha ini adalah kalau di LHP itu penghasilan dari luar usaha dan ada koreksi biaya dari luar usaha yang mulia. Tetapi karena ketika diproses keberatan, nilainya sudah langsung disatukan yang mulia sesuai dengan mengikuti format penulisan di SKP. Jadi untuk sengketanya penghasilan dari luar usaha dari awalnya adalah koreksinya 7,1 miliar, kemudian diproses keberatan, pemohon menyampaikan penilaian dari KJPP yang digunakan, angka yang digunakan sesuai dengan hasil KJPP dari pemohon adalah 2,7 miliar. Kemudian untuk angka penilaian yang digunakan oleh fungsional dari kami adalah 8,3 miliar yang mulia. Koreksi ini, jadi CV Lina ini di bulan Juli 2019, entitas bisnisnya secara keseluruhan dialihkan kepada PT Lina Petroleum yang mulia. Di mana pengalihan ini bukan hanya atas aset, tetapi atas keseluruhan entitas bisnis dialihkan. Jadi aset, kemudian pengelola, pengurus, kemudian pegawai atau karyawan semua sama dialihkan. Jadi segala keseluruhan dari entitas bisnis atau usaha dari CV Lina dialihkan menjadi PT Lina Petroleum, dan ketika di BAP, ketika di proses pemeriksaan, pengalihan itu dilakukan dengan proses penjualan atau jual beli yang mulia. Dan atas pengalihan tersebut juga sudah tercantum di dalam laporan keuangan maupun laba rugi dari CV Lina maupun dari PT Lina Petroleum. Kemudian karena pengalihan atau pengambil alihan entitas bisnis tersebut, kemudian dari pihak pemeriksa melakukan permintaan bantuan penilaian kepada fungsional penilai, di mana penilai dari kami itu menghitung keseluruhan dari entitas bisnis yang mulia. Jadi untuk aset yang berwujud maupun yang tidak berwujud itu dihitung keseluruhannya yang mulia, sehingga mendapatkan nilai 8,3 miliar yang mulia. Untuk perhitungan kenapa bisa ketemu 8,3 miliar, karena kami sudah menghadirkan fungsional penilaian, nanti dari pihak fungsional penilaian akan menjelaskan kenapa bisa nilainya
ketemu 8,3 miliar tersebut yang mulia. Kemudian dari pihak pemohon menyampaikan ketika di proses keberatan menyampaikan laporan penilaian dari KJPP Firman Suryanto yang menghasilkan nilai 2,7 miliar sekian yang mulia. Tetapi perlu kami garis bawahi di sini yang mulia bahwa yang dinilai oleh KJPP Firman tersebut adalah hanya asetnya saja yang mulia. Inti dari koreksi demikian yang mulia. Terima kasih. Ya, karena juga sudah hadir penilai, silakan dilanjutkan dari penilai untuk menjelaskan kenapa atau dasar sehingga ketemu nilai sebesar itu. Silakan untuk dari terbanding penilai. Dan yang mulia untuk Ya, penjelasan baik. ini akan dilanjutkan oleh Ibu Ani. Ya, baik. Mohon izin yang mulia untuk menjelaskan sedikit terkait hasil penilaiannya. Jadi sebenarnya seperti yang tadi telah dijelaskan oleh eh, terbanding, bahwasanya alasan kami melakukan penilaian itu karena dari hasil BAPK dari pemeriksa pajak menyatakan di situ dituangkan bahwa seluruh aset dijual dari Sevelina ke PT Petroleum Karya Utama pada pertengahan 2019. Nah, dasar hukum yang kami gunakan di sini yaitu di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH, di mana dinyatakan sebelumnya, mohon maaf yang mulia, antara Sevelina dengan PT Petroleum Karya Utama itu memiliki susunan pemilik, susunan pengurus, dan direksi yang sama. Nah, maka kami masuk dari pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sampai dengan 3D, pasal 9 ayat 1 huruf F, dan pasal 10 ayat 1 dianggap ada apabila poin C-nya yaitu terdapat poin B, maaf, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian kami mengacu ke pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 4 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Kemudian kami mengacu lagi pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Nah, mengacu pada kenyataan bahwa pada berita acara dari tim pemeriksa dinyatakan bahwa diketahui bahwa seluruh aset telah dijual ke PT Lina Petroleum Karya Utama, kemudian berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang telah kami lakukan, kami coba wawancara di sana, mendapatkan informasi bahwasanya seluruh aset-aset telah dialihkan, kemudian tidak ada perubahan manajemen dan perekrutan pegawai baru, dan PT Lina Karya Utama tetap melanjutkan kegiatan usaha dari Sevelina. Kemudian dinyatakan juga PT Lina Petroleum Karya Utama melanjutkan izin kontrak kerjasama dari Sevelina dengan Pertamina sampai dengan 4 Juli 2031. Hal ini juga dituangkan dalam berita acara saat keberatan, seperti itu yang mulia. Kemudian kami mengacu ke pasal 4 ayat 1D poin 3 pada Undang-Undang PPH, bahwasanya yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun, termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan, pengambil alih usahaan, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun. Kemudian, mengacu dengan kenyataan yang ada, kami mengambil poin mengacu pada PSAK 22, di situ dinyatakan bahwa di paragraf ketiga,
Entitas mengatur apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pernyataan ini yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka entitas pelapor mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset. Paragraf PP 05 sampai PP 12D memberikan pedoman untuk mengidentifikasi suatu kombinasi bisnis dan definisi suatu bisnis. Kemudian, di paragraf 13 di PSAK tersebut juga dijelaskan bahwa penerapan prinsip dan pengakuan oleh pihak yang pengakuisisi dapat menyebabkan pengakuan suatu aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak diakuisisi sebagai aset dan liabilitas dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, pihak yang pengakuisisi mengakui aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi yang diperoleh, seperti merek, paten, atau hubungan pelanggan yang tidak diakui oleh pihak diakuisisi sebagai aset dalam laporan keuangannya. Karena pihak yang diakuisisi mengembangkannya secara internal dan memperlakukan biaya tersebut sebagai beban. Kemudian kami mengacu pada definisi bisnis yang dijelaskan pada PSAK tersebut. Di PP 07 menjelaskan bahwasannya suatu bisnis terdiri dari input dan proses yang diterapkan pada input tersebut dan mampu berkontribusi untuk menghasilkan output. 3 unsur bisnis tersebut didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, A. Input. Setiap sumber daya ekonomik yang menghasilkan output atau menghasilkan kemampuan untuk berkontribusi dan menghasilkan output jika satu atau lebih proses diterapkan pada sumber daya ekonomik tersebut. Untuk seterusnya di PP 07 itu dijelaskan juga yang mulia 3 unsur bisnisnya yaitu meliputi input, proses, dan output. Kemudian di PSAK 22 PP 08 sampai PP 12D itu dijelaskan pengujian pemenuhan unsur bisnis dan contoh ilustratif pada C173 sampai C123 yang membedakan antara rangkaian aktivitas dan aset yang dialihkan hanya sekadar pengalihan aset ataukah pengalihan bisnisnya. Nah, berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mengidentifikasi bahwa transaksi pengalihan yang terjadi antara CV Lina ke PT Lina Petroleum Karya Utama bukanlah sekadar pengalihan aset berwujud, melainkan entitas bisnisnya. Hal ini memenuhi definisi dan unsur bisnis sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa di mana peralihan yang terjadi melibatkan input dan proses yang substantif mampu berkontribusi menghasilkan output. Aset-aset di neraca yang beralih, izin kontrak kerjasama yang dilanjutkan, manajemen dan pegawai yang tidak berubah tanpa atau tidak ada perekrutan ulang, dan segala kegiatan usaha yang sebelumnya dilakukan oleh CV Lina secara nyata dilakukan oleh PT Lina Petroleum Karya Utama telah memenuhi definisi dan unsur bisnis tersebut. Mengacu dari hal tersebut, kami mengidentifikasinya sebagai penilaian bisnis. Nah, karena dia penilaian bisnis, kami mengacu lagi ke PMK 79 tahun 2023, di mana dinyatakan di pasal 2 bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnisnya. Pasal 4 ayat 7A, penilaian untuk menentukan nilai bisnis sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan atas entitas bisnis. Kemudian juga ada di pasal 5 ayat 1, nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis yang diperoleh dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ayat 1 meliputi harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian, pasal untuk pendekatan metode yang kami gunakan dalam penilaian tersebut itu mengacu ke PMK 79 tahun 2023 ini juga di pasal 13 ayat 5 dijelaskan bahwa pendekatan penilaian untuk menentukan nilai bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan aset. Nah, untuk teknis penilaiannya, kami mengacu pada PMK 79 tahun 2023 ini beserta aturan-aturan di ayat-ayat tersebut, Yang Mulia. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk terkait bagaimana alasan ataupun dasar kami melakukan penilaian atas kasus ini. Begitu, Yang Mulia. Ya, baik. Ya, baik ya, nanti majelis beri kesempatan kepada pemohon banding.
silakan pertama juga mengajukan bukti-bukti, kemudian juga menjelaskan bukti, dan di catatan majelis badan belum juga dibuat ya pemohon. Sudah yang mulia, tapi nggak selengkap terbanding yang mulia. Ya nanti Namun dilengkapi. namun dasar hukumnya kami yang lebih kuat dari terbanding yang mulia, itu aja. Ya nanti silakan di majelis beri kesempatan di sidang berikutnya ya pemohon Baik ya. yang mulia, baik yang mulia. Nanti dilengkapi apa-apa dan juga sekaligus ditanggapi dan sekaligus silakan dasar hukumnya nanti dielaborasi, silakan ya pemohon ya. Baik yang mulia. Untuk 2 berkas, untuk yang gugatan kita sidang lagi tanggal 4 Juni, kemudian untuk yang banding kita tanggal 11 Juni ya, 18 Juni. Oh ya, ada yang mau ditanyakan Pak. Nah, ini mumpun ada penilainya nih. Majelis mau tanya. Jadi tadi saudara cerita ya Ibu penilai ya, bahwa ada siap yang mulia. pendekatan harga pasar, pendekatan biaya, pendekatan aset. Betul. Tapi Anda tadi tidak menceritakan yang dipakai ini sebenarnya pendekatan yang apa dalam menyimpulkan ini. Baik, boleh saya lanjutkan yang mulia? Ya, Baik. apa? Jadi di PMK pasal PMK 79 tahun 2023 itu di situ diatur bahwasanya terdapat sebentar. Nah, pendekatan penilaian yang kami gunakan itu adalah pendekatan aset. Hal ini mengacu pada Ya, berarti Oke, kesimpulannya pada pendekatan aset ya. betul yang mulia. Ya, Pada udah, pasal itu aja. 2 oh ya, oke, Nah, siap. mau Baik, majelis lanjutkan. terima kasih. Majelis sudah baca laporan penilaian Anda. Ini yang signifikan Anda lakukan adjustment terkait dengan tanah dan bangunan dan aktiva tetap lainnya. Betul? Yang mulia. Betul. Yang lain-lain enggak? Betul. Tidak yang Nah. mulia karena Ntar. siap. Soalnya Izin yang mulia. ditanya majelis, tadi sudah menjelaskan gitu. Siap. Oke, satu-satu. Aktiva tetap lainnya ini apa? Yang Anda adjust sebesar 514 ini apa? Baik, yang mulia. Itu berupa tangki pendam yang ada di halaman belakang. Itu yang kami adjust, yang mulia. Kenapa nilainya bisa naik tangki pendam ini? Karena gini yang mulia, dalam ada, jadi itu sebenarnya dia bukan hanya tangki yang seharusnya nilai kos yang perolehan yang dia akui bukan hanya tangkinya dibeli itu saja yang mulia, karena kan itu dia ada proses penggalian, ada sedikit kegiatan proses konstruksi di situ untuk Enggak, majelis nanya simpel aja, logika simpelnya. Ini kan di nilai bukunya 877. Anda yang nilai mulia. ulang jadi 1 miliar sekian. Kok bisa naik itu apa? Ini jelaskan seperti saudara berhadapan dengan orang awam ini. Kok nilainya bisa naik itu kenapa? Bisa Saya nggak? boleh, ya oke. Baik yang mulia. Itu Logika ada di sederhana aja, nggak usah teknis-teknis. Nilai itu bisa lebih tinggi dari nilai buku di neraca itu kenapa? Baik yang mulia, kami juga dari Kanwil, ini juga sebagai bagian dari anggota tim penilai. Jadi untuk menentukan nilai dari suatu objek penilaian itu tidak semata-mata hanya bisa dinilai dari objeknya saja, tetapi apa yang proses dalam untuk mendapatkan objek tersebut, membangun objek tersebut, ataupun proses untuk memperbaiki atau renovasi objek tersebut itu juga menambah nilai dari objek tersebut yang mulia. Jadi untuk nilai dari suatu tangki, untuk nilai instalasinya, untuk nilai biaya perolehannya, izinnya, dan konstruksinya, itu juga menambah dari nilai dari tangki tersebut yang mulia. Jadi jika kita bandingkan, jika kita umpamakan misalnya nilai dari suatu, misalnya benda, misalnya HP, itu kan tidak hanya dari berapa nilai komponennya, tetapi bagaimana dari nilai HP tersebut HP tersebut diproduksi, Simpel aja, majelis. Nah, dengerin dulu. Terbanding. Anda melakukan penilaian bisnis.
persepsi awal majelis ini ada semacam goodwill gitu. Tapi ternyata koreksi Anda itu seperti ini gitu loh. Makanya majelis tanya itu. Oh. Anda kalau pakai discounted cash flow, majelis paham bahwa ini ada bisnis yang meningkat. Nah, Anda mengakui ini penilaian aset, maka majelis pengen dijelaskan Baik, bagaimana mohon izin yang mulia. logikanya ini seperti aktiva tetap lainnya ini kok nilainya meningkat ini seperti apa? Apakah ini di masa mendatangkan revenue? Atau kalau penjelasan Anda seperti itu ya nggak apa-apa gitu ya. Karena memang faktanya Anda berpikirnya seperti itu ya. Kemudian tanah dan bangunan ini nilainya bisa sampai 3 miliar meningkat dari 355 juta menjadi 3,5 miliar ini hampir. Ini gimana ceritanya? Dasarnya dari apa ini tanah bangunan bisa Baik. meningkat seperti ini? Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk menjelaskan, Yang Mulia. Jadi untuk Ini Anda nggak pendekatan pakai discounted cash flow. Nggak pakai tidak, Yang penilaian Mulia. pendapatan. Tidak, Jadi seperti gini ini, aja. Yang Mulia. Mm-mm. Oh, ya udah. Ini coba Saya- jelaskan yang terkait tanah dan bangunan. Oke, jadi gini Yang Mulia, dalam pendekatan aset di situ dibagi lagi menjadi metode AAM, penyesuaian aset bersih dan juga kapitalisasi pendapatan. Nah, kami menggunakan metode kapitalisasi pendapatan di mana di dalam SE 54 tahun 2016 di situ diatur ketentuannya untuk tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu untuk menghitung pendapatan wajar atas nilai aset berwujud bersih yang diperoleh dengan langkah-langkah. Yang pertama, menghitung nilai aset berwujud bersih dengan cara melakukan penilaian ulang terhadap aset berwujud untuk memperoleh nilai Ntar pasar. ini Maka jawab dari dulu yang nilai tanah dan bangunan tadi bisa Oh ya, senilai oke. itu gimana ceritanya? Begini Yang Mulia, karena di dalam layout SPBU tersebut, komponen yang ada di situ adalah Ini SPBU ada asetnya. iya betul Yang Mulia, asetnya SPBU Yang Mulia. Jadi Di situ CV5 nya SPBU, usahanya SPBU. Betul Yang Mulia. Usahanya adalah SPBU. Ya, terus gimana ceritanya? Oke. Nah, di layout SPBU tersebut, di situ kan ada kanopi seperti itu ya Yang Mulia. Terus kemudian ada perkerasan jalannya juga. Kemudian di situ ada bangunan perkantorannya juga ada Yang Mulia. Kemudian di situ juga ada gudang, ada toilet, ada bangunan musola, ada ruang ATM seperti itu, kemudian ada bangunan minimarket Yang Mulia. Jadi dari layout usaha SPBU tersebut, di situ terdiri dari komponen-komponen bangunan-bangunan seperti yang saya jelaskan tadi Yang Mulia. Ada kanopi, ada kemudian pagar, itu dibatasin pagar, kemudian pagarnya pagar batu bata ya, seperti itu Yang Mulia. Kemudian ada pekerjaan Ini Anda perkerasan bisa rinci nih. ya. Bisa Anda rinci ini yang tanah berapa, yang bangunan berapa? Bisa Yang Mulia, itu ada di kertas Yang kerja tanah yang berapa? satu lagi. Yang tanah Anda Oke. Yang untuk perkerasan paving block sama perkerasan beton itu kurang lebih 2,3 M Yang Mulia. 2,3. Jadi tanahnya meningkat dari 305 jadi 2,3 gara-gara perkerasan beton. Betul Yang Mulia. Bukan karena harga pasar tanah di situ meningkat Bukan, segitu. karena tanahnya tersebut itu masih dalam SPT tahunannya si Ibu Lina Yang Mulia, diakui sebagai hak miliknya dia. Seperti itu Yang Mulia. Jadi ini tanah ini berarti bukan terkait dengan nilai tanahnya, tapi terkait Bukan. Bangunan yang di atasnya. biaya-biaya terkait dengan tanah gitu ya, termasuk Betul, bangunan ya. itu. Jadi bukan Betul Yang nilai Mulia. tanahnya sendiri ya. Jadi ini Bukan. berarti murni nilai bangunan dong 3,4 ini. Betul Yang Mulia. Gitu ya. Jadi bukan nilai tanahnya ya. Nah, tanahnya milik Nyonya Lina ya. Ini majelis mau menilai ini. Ini masuk akal enggak kan gitu. Kayaknya saudara jelaskan logikanya itu seperti apa. Kemudian laporan penilaiannya sudah disampaikan lengkap, termasuk kertas kerjanya. Sudah Yang Mulia. Ya, majelis minta yang versi rollnya yang bukan PDF. Ada Yang Mulia. Ya, disampaikan ya. Karena kan kalau bicara angka-angka ini, tentu saja kalau diketik ulang majelis mau menganalisis ya repot. Ya, paham ya maksudnya? Paham. Majelis minta data ya laporannya, ya kertas kerjanya dalam bentuk soft file. Karena ini datanya kan banyak ini. Ini satu angka itu
akan Betul ya berpengaruh mulia. kemana-mana gitu. Kalau cuma kayak gini kan ya repot nanti ya. Anda nanti Siap yang mulia. sampaikan. Sudah Eh, izin yang mulia, sudah ya, disampaikan kalau nggak salah sudah diupload yang mulia ya untuk sudah diupload, tapi Excel. ini PDF. Excelnya sudah. Oh, sudah yang mulia. Ya nanti dicek lagi. Oh, majelis belum ketemu ini. Excelnya Excelnya gimana? setelah persidangan yang mulia. Hah? Oh, Oh, setelah persidangan. Ya mohon berarti ya. maaf. Oh ya, Oh, mungkin oke siap. dikasihnya ke itu DKB. Iya, iya yang Dari mulia. pemeriksa dikasih yang lengkap lah majelis. Jangan dipilih-pilih hanya yang itunya. Ini kan hitung-hitungan ini. Kalau hitung-hitungan kayak gini, ya kan majelis harus menilai, ya kan gitu ya. Jadi nanti dikasih lah datanya ini ya. Oke, sementara itu. Ya, untuk sidang selanjutnya terbanding masih ada beberapa yang perlu dilengkapi, namun nanti fokusnya adalah untuk pemohon ya. Nanti silakan pemohon disampaikan bukti-bukti, penjelasan-penjelasan dari bukti tersebut. Juga kalau ada yang mau ditanggapi dari penjelasan terbanding, alat bukti terbanding, nanti di sidang berikutnya ya, pemohon ya. Baik yang mulia. Ya, baik. Baik. Satu pertanyaan kami kepada terbanding yang mulia. Ya, silakan nanti dijawab di sidang berikutnya. Silakan pertanyaan apa, pemohon? Tadi yang terbanding itu mengatakan ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini tidak ada di laporan keuangan dilaporkan, apakah bisa dinilai apa tidak? Itu terhadap aset yang tidak berwujud yang tidak diakui di laporan keuangan. Demikian yang mulia. Terbanding mau dijawab atau dijawab sidang berikutnya? Dijawab di sini boleh yang mulia. Ya, silakan. Jadi ya, begini yang mulia. Karena tadi kita berangkatnya dari penilaian entitas bisnis, maka di sini kan pendekatan yang kami gunakan tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah pendekatan aset. Nah, di SE 54 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penilaian properti, penilaian bisnis, dan penilaian aset tak berwujud untuk tujuan perpajakan. Di situ diatur bahwa salah satu metode dari pendekatan aset ini yaitu metode kelebihan pendapatan. Di mana yang pertama, mungkin yang mulia saya boleh ada share screen Word seperti itu biar lebih gampang untuk melihatnya. Yang mulia izin. Ya, silakan kalau bisa. Bentar yang mulia. Sudah terbanding? Ada Atau yang mulia. dijelaskan secara lisan dulu? Oke, ini mohon izin yang mulia, apakah ini sudah tampak? Masih proses. Ya, Oke, sudah ya yang mulia ya. ya. Oke. Nah, jadi begini yang mulia, di dalam tahapan dengan metode kelebihan pendapatan itu ada salah satu tahapan di mana dia yang pertama tadi kan stepnya adalah menghitung pendapatan wajar atas nilai aset berwujud bersih. Seperti tadi kami menilai ulang terhadap aset berwujud bersih, baik itu terhadap bangunan ataupun aktiva tetap lainnya. Kemudian ada step lainnya yaitu untuk menghitung tingkat imbal balik dari aktiva berwujud tadi dengan cara membagi nilai aktiva berwujud dengan arus kas bersih. Jadi ini sebenarnya teknis dari perhitungan memang yang mulia. Nah, ada di salah satu step dari metode ini yaitu untuk menghitung besarnya yang ini yang mulia, menghitung besarnya arus kas bersih ekuitas yang merupakan hasil produktivitas dari aset yang dimiliki, baik berupa aset berwujud maupun aset yang tak berwujud. Nah, di sini dia akan memperoleh kelebihan pendapatan. Jadi, kalau logika sederhananya seperti ini, yang mulia. Dari aktiva berwujud yang ada, itu kira-kira menghasilkan rate
return itu pengaruhnya berapa besar sih terhadap return dari sebuah perusahaan, dari net income dari perusahaan itu, arus kas bersihnya itu berapa sih yang dihasilkan dari aktiva berwujudnya. Nah, kemudian selisih lebih daripada arus kas bersihnya itulah yang menjadi excess earning ataupun kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva tidak berwujud, Yang Mulia. Nah, jadi di sini untuk aktiva tidak berwujudnya itu sendiri karena menggunakan metode kelebihan pendapatan itu dihitung secara kolektif. Kita tidak lagi menghitung satu persatu ini aset tidak berwujudnya ini terdiri dari apa saja, melainkan dihitung secara keseluruhan dari hasil imbal balik yang tersisa dari aset berwujud tadi, kemudian itulah dia sebagai return dari aktiva tidak berwujudnya. Nah, hasilnya tersebut akan menghasilkan berapa nilai entitas bisnisnya yang dipengaruhi oleh aktiva berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti itu Yang Mulia. Maaf Yang Mulia, terbanding ini sepertinya belum mendapat artinya belum menjawab. Begini intinya pertanyaannya, apakah penilai memiliki dapat membentuk aset tidak berwujud yang tidak ada di laporan keuangan, lalu kemudian menilainya? Itu sekarang pertanyaan. Ya, nanti dijawab di sidang berikutnya. Ini ada pertanyaan dari hakim terlebih dahulu. Silakan, Ini, Pak Anand. ya, ini tadi majelis amati ya, di proses keberatan sudah nilainya sudah diturunkan, apa betul? Dari DKB. Ada dikabulkan sebagian. Tidak ada yang mulia. Jadi tolak semua. Demikian yang mulia. Oh, tolak semua ya. Coba di matrik Anda tadi kayak ada sebagian tadi. Izin share yang mulia. Itu 7 menjadi 4. bentar. WP 99. Oh iya, karena di keberatan wajib pajak mengajukan yang dari penilaian KJPP ya. Betul Yang Mulia. Oh, Demikian. jadi wajib pajak menyetujui koreksinya sebagian, berarti bukan dikabulkan sebagian. Nah ini, oke, majelis sekarang mau tanya, kan artinya ini wajib pajak sudah menyampaikan terkait dengan KJPP. Nah, majelis mau tanya ke terbanding, kenapa kok Anda tidak bisa menerima koreksi di KJPP? Apa yang membedakan antara penilaian Anda dan KJPP? Nah, ini nanti majelis minta Anda buat dalam bentuk matriks. Paham? Matriks itu, ini KJPP seperti ini, Anda seperti ini. Paham ya? Nanti di sidang berikutnya, ini penilai yang menjelaskan, jangan DKB. Ya. Jadi, Ibu penilai ini dari Kanwil atau dari KPP? KPP Yang Mulia. Nah, dari KPP nanti sidang berikutnya, majelis minta saudara buatkan tabel persandingan. Ya, nggak perlu dijawab sekarang, nggak apa-apa, karena majelis mau precise, ya. Dibuat persandingan. Penilaian apa yang membedakan penilaian KJPP dan penilaian versi DJP ini? Nah, titik perbedaannya di mana? Karena itulah sebenarnya menurut majelis yang menjadi sengketa terkait dengan nilai. Ya. Kalau yuridisnya nanti terserah lah. Pihak pemohon banding mau beralasan seperti apa. Tapi yang jelas faktanya kan ini pemohon sudah mengajukan penilaian. Ini berarti kan bicara angka nih. Ya. Pemohon sudah mengajukan penilaian, kalau versi pemohon nilainya segini loh menurut kehitungan KJPP. Nah, majelis mau mempertimbangkan, melihat dan menilai terkait dengan pendekatan yang dilakukan oleh para pihak. Ya. Karena kebetulan di sini ada penilaian, nanti seharusnya bisa. Tapi kalau pemohon kan ini bukan KJPP-nya, ya sebenarnya bisa juga nanti pemohon mau dibuat seperti itu, silahkan pemohon ya. Titik perbedaannya, kenapa kok Anda berpendapat penilaian KJPP lebih tepat di mana? Ya pemohon nanti bisa jelaskan. Dibandingkan penilaiannya dari DJP ini, dari penilai ini, secara detail di item-item itu disandingkan gitu loh. Karena ini
sebenarnya sengketanya di situ permasalahannya, gitu ya. Jelas ya? Baik, Yang Mulia. Ya, terutama dari Bu Penilai jelas nih Jelas Yang Mulia. metodenya Yang apa mulia. yang beda, ini asumsinya apa yang beda dan lain sebagainya, ya. Itu ya. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Ya, nanti di sidang berikutnya ya. Izin yang mulia, ini terkait yang penugasan dari yang mulia tadi, yang mulia. Eh, Membandingkan tadi agar dari pihak pemohon bisa menyampaikan laporan KJPP-nya tersebut sebagai bukti di persidangan ini, yang mulia, agar dapat dibandingkan. ya, nanti juga silakan ya pemohon di Berbanding saat keberatan bukannya sudah disampaikan. Ada yang bilang tetapi ini untuk bukti persidangan, kalau memang diizinkan dari yang mulia agar yang Oh pemohon. iya, ya. Tapi artinya jangan nunggu nanti pemohon ngasih sidang berikutnya, berarti kan 2 kali sidang lagi baru majelis bisa punya data ini gitu loh. Terbanding sudah bisa menggunakan dasar yang disampaikan saat proses keberatan. Nah, pemohon nanti memang sidang berikutnya adalah pembuktian dari pemohon. Pemohon nanti menyampaikan buktinya karena pemohon mendasarkan pada proses keberatan. Nah, tentu saja pemohon harus memberikan bukti hasil pemeriksaan KJPP. Bisa ya pemohon ya? Baik, Yang Mulia. Nah, tapi terbanding jangan nunggu dikasih sidang berikutnya, berarti 2 kali sidang baru majelis, yang instruksi majelis ini baru dipenuhi. Gitu loh. Baik, Ya, Yang itu jangan itu ya. ya baik kita lanjutkan sidang untuk yang gugatan tanggal 4, kemudian yang bandil tanggal 18 ya, Baik, Yang Mulia. dengan agenda seperti yang disampaikan majelis tadi. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia.